5 informasi penting bagi pensiunan mulai hari ini, 1 Juli 2025. Ada kabar gembira bagi Bapak Ibu mulai hari ini, serta informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji pensiun dari Taspen dan verifikasi data pensiun, pengalian gaji pensiun, serta waspada uang pensiun melayang. Semua ini kita rangkum dalam 5 poin utama yang kita bagikan pada hari ini, yaitu ada informasi baru mulai 1 Juli 2025, kemudian terkait dengan waspada penipuan yang mana jutaan uang pensiun melayang bahkan sampai ratusan juta, pengalihan gaji pensiun mulai hari ini, kemudian verifikasi data dan kenaikan gaji 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan mulai hari ini, 1 Juli 2025. Kabar gembira bagi Bapak Ibu pensiunan bahwa mulai hari ini, gaji pensiun mulai disalurkan oleh Taspen. Nah, untuk agar gaji pensiunan ini bisa cair masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu harus melakukan autentikasi pada bulan ini. Jadi gaji itu ya Bapak Ibu ya sudah disalurkan Taspen tetapi belum bisa dicairkan. Agar bisa gaji itu dicairkan, Bapak Ibu harus melakukan autentikasi. Nah, seperti itu informasi dari Taspen. Jadi, untuk nominal gaji tentu mulai dari 1,7 jutaan hingga tertinggi 4,9 jutaan bagi golongan 4E, yang mana ini baru gaji pokok saja, dan kalau ditambah dengan tunjang lainnya, maka nominalnya bisa mencapai 5 juta lebih. Dan mari Bapak Ibu silakan dicek ke rekening masing-masing apakah gajinya sudah masuk atau belum. Nah, kemudian terkait dengan kenaikan gaji pensiun ya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang udah masuk gajinya, kenapa gajinya masih sama saja ya? Nah, pertanyaannya di sini. Ada yang bertanya, kapan kenaikan gaji pensiun 2025 katanya. Nah, kata Taspen bahwa saat ini tidak ada informasi terkait kenaikan gaji. Jadi bagi Bapak Ibu yang mana mulai hari ini gajinya masih sama seperti sebelumnya, yaitu wajar karena kenaikan gaji ini belum ada informasinya, kata Taspen. Kemudian masih juga terkait dengan kenaikan gaji. Di sini juga ada yang bertanya, belum ada berita kenaikan gaji ya, Min, katanya. Nah, benar. Jadi saat ini tidak ada informasi untuk hal tersebut, kata Taspen. Jadi hingga 1 Juli ini belum ada kenaikan gaji, sehingga gaji Bapak Ibu masih sama seperti gaji di bulan Juni 2025. Jadi kalau ada kemarin yang memberitakan kenaikan gaji itu adalah tidak benar ya, karena hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji. Kemudian bagi Bapak Ibu, informasi selanjutnya ini masih ada juga terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan Taspen ya. Baru-baru ini orang tuanya tertipu katanya dari salah seorang yang mengatasnamakan Taspen. Yang mana data yang diberikan oleh pihak ini valid semua. Datanya benar. Kenapa bisa datanya bocor katanya? Apakah ini ada permainan orang dalam? Ini kata salah satu anak pensiunan ya. Nah, ini pun langsung dibalas oleh Taspen bahwa kata Taspen, Taspen ini tidak pernah meminta informasi pribadi melalui pesan atau via WhatsApp atau panggilan pribadi. Apalagi meminta untuk mentransfer dana atau pengkinian data. Jadi kata Taspen harap selalu berhati-hati. Jadi kenapa datanya bisa bocor? Ya, kalau kata Taspen berkomitmen melindungi data peserta. Jadi Taspen selalu berkomitmen untuk melindungi data peserta. Tetapi kenapa datanya ini bocor? Nah, ini tidak dijawab secara langsung oleh Taspen, cuma jawaban secara umum saja, yaitu selalu berkomitmen melindungi data peserta. Nah, tentu di sini ada permainan ya. Kenapa data-data kita seolah-olah itu datanya valid semua, kenapa bisa bocor ke pihak lain? Intinya sih kita harus waspada. Terkait dengan pembaruan data, Bapak Ibu silakan datang langsung saja ke kantor cabang Taspen. Jangan sembarang mengklik link yang diberikan, menginstal aplikasi yang diberikan, apalagi Bapak Ibu
yang di handphonenya itu ada aplikasi mobile banking. Itu berbahaya sekali. Nah, kemudian ini baru juga masih terkait dengan verifikasi data. Salah seorang anak pensiunan juga mendapatkan chat WA dan telepon. Katanya terkait dengan verifikasi data apakah sudah valid atau belum. Nah, ini yang berbahaya juga nih. Pura-pura mengatasnamakan Taspen, katanya verifikasi data. Apalagi data-data kita itu ada yang benar, ya. Nah, silakan dicek verifikasi datanya, katanya. Silakan dilengkapi, atau kalau ada yang salah silakan diperbarui melalui link berikut. Nah, itu yang berbahaya. Jadi sekali lagi Taspen mengimbau bahwa berhati-hati karena Taspen tidak pernah meminta informasi melalui pesan pribadi via WhatsApp ya. Apalagi mentransfer dana ini yang harap berhati-hati kata Taspen. Nah, kemudian mulai 1 Juli ini tentu bagi Bapak Ibu yang mendapatkan pengalihan gaji pensiun ya. Nah, ini juga penting bahwa gaji pensiun yang dialihkan ke kantor pos katanya apakah bisa diubah kembali menjadi lewat ATM? Jawabannya adalah bisa. Nah, jadi kata Taspen, Bapak Ibu silakan ajukan mutasi ke bank lain ya. Jangan ke bank BTPN dan BWS lagi karena itu tuh tidak boleh lagi. Jadi boleh ke bank lain seperti Bank BNI, Bank BRI, Mantap, BSI dan lain sebagainya. Jadi bagi Bapak Ibu yang kena alihkan ke pos, kalau ingin mau kembali lagi ke bank yang menggunakan ATM bisa, tapi silakan diajukan mutasi kantor bayar ya namanya ya. Bagaimana caranya? Bisa dilakukan secara online atau bagusnya datang langsung saja ke kantor cabang Taspen atau mitra bayar. Nah, kemudian juga ini katanya kalau dipindahkan ke bank lain apakah dapat diambil melalui ATM? Ya bisa. Kalau misalnya pengambilan dana pensiun bisa dilakukan melalui ATM selama Bapak Ibu sudah melakukan autentikasi. Nah, gitu ya. Nah, itu saja berita kita pada hari ini. Tentu diharapkan kepada Bapak Ibu untuk selalu mengupdate ya. Jangan sembarang apa namanya? Mengambil kesimpulan apalagi terkait dengan kenaikan gaji yang marak sekarang. Kenaikan gaji, rapelan itu harus kita teliti lagi dan kita konfirmasi ke Taspennya apakah itu benar atau tidak. Terkait dengan berita-berita yang seolah-olah presiden lagi melakukan apa namanya pidato atau rapat-rapat DPR yang mengatakan kenaikan gaji atau rapelan, tetapi isinya ternyata membahas terkait dengan lain ya. Misalnya nih ada video DPR rapat, ternyata isinya bukan kenaikan gaji, malah membahas yang lain. Begitu juga dengan pidato presiden yang katanya gaji naik, ternyata presidennya malah membahas yang lain. Jadi harus berhati-hati dan cermat dalam memilih media sosial sebagai informasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.